Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Sandra Lumentut de Soisa, pendeta non-organik dalam acara Night Call GPIB. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pada malam hari ini akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan ini akan menuntun perjalanan hidup kami setiap langkah-langkah hidup ini. Karena itu berkati kami semuanya, sehingga kami dapat membaca dengan baik dan juga mengerti firman Tuhan ini, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami alaskan doakan. Amin. Pembacaan kita, saudara-saudara, terambil dari Filipi pasal 2, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ini kepada jemaat di Filipi ini disebut sebagai surat sukacita. Karena ada banyak kata sukacita di dalamnya. Rasul Paulus yang menulis surat ini mengajak orang-orang percaya yang ada di Filipi untuk hidup dalam sukacita. Mungkin kita membayangkan bahwa keadaan Rasul Paulus saat itu sedang senang atau sedang gembira ketika menulis surat tersebut. Tetapi nyatanya tidak demikian, saudara-saudara. Justru Rasul Paulus tengah berada dalam penjara. Tengah berada dalam pergumulan yang berat ketika dia menulis surat tersebut. Jadi Rasul Paulus tidak ada dalam situasi atau keadaan yang baik-baik saja, tidak. Tapi ada dalam pergumulan atau penderitaan yang berat. Walau demikian, Rasul Paulus tetap bersukacita. Ia tetap dapat memberitakan Injil. Hidupnya penuh syukur dan bahkan bisa menguatkan jemaat. Ini tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Justru ada banyak orang yang kehilangan semangatnya, kehilangan gairah dalam menjalani hidup saat mereka mengalami keterpurukan dalam hidupnya dengan berbagai macam pergumulan dan penderitaan hidup. Jadi mustahil, saudara, bahwa orang bisa bersukacita dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita baca surat Filipi ini, kita lihat bahwa ada sukacita yang begitu besar dalam kehidupan Rasul Paulus. Itu nyata. Sampai-sampai ia katakan bahwa sekalipun darahku tercurah pada korban,
dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita bersama kalian. Nah, pertanyaannya tentu saja, bagaimana caranya memiliki sukacita seperti Rasul Paulus ini? Caranya adalah membangun hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita sejati. Dan sukacita yang daripada Tuhan ini dapat mengalahkan ketegangan, tekanan, persoalan yang ada. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kesulitan, kita dapat menghadapinya dengan tenang dan tetap dapat bersukacita, saudara-saudara. Intinya sukacita yang daripada Tuhan ini tidak akan dapat dipengaruhi oleh situasi di luar kita. Apapun yang terjadi, sehebat apapun tantangan yang saudara hadapi, seberat apapun pergumulan yang saudara hadapi atau alami, tidak akan menghilangkan sukacita yang ada pada diri saudara. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Filipi atau jemaat di Filipi untuk memiliki sukacita yang sama dengannya. Bersukacitalah denganku, kata Rasul Paulus. Tentu ajakan ini juga ditujukan bagi saudara dan saya. Bersukacitalah denganku, kata Paulus. Dan tentu saja mengajak kita juga untuk membangun selalu hubungan yang kuat dan dalam dengan Tuhan. Sehingga kita selalu memiliki hati yang penuh sukacita itu. Dan ingat bahwa sukacita yang kita miliki itu kita juga harus nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bentuk kesaksian dan pelayanan kita kepada mereka. Tampilkanlah sukacita itu, saudara, di dalam hidup yang positif, hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan syukur, semangat, cinta kasih. Dan saudara juga selalu siap untuk menolong orang-orang yang berada dalam tekanan dan beban-beban yang berat. Saudara juga mau menguatkan orang-orang yang tidak berdaya, bahkan menenangkan orang-orang yang ada dalam kecemasan, ketakutan. Bawa orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan untuk hidup dekat kepada Tuhan, supaya mereka juga mengalami sukacita di dalam Tuhan. Saya kira itu yang harus kita nyatakan, saudara, sebagai orang-orang yang memiliki sukacita itu yang diberikan Tuhan. Nah, sebelum kita beranjak beristirahat pada malam hari ini, kita tidur, mari kita buat tekad menyatakan bahwa kita mau terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kita bisa mendapatkan selamat, di mana kita bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera, selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami selalu dan memberikan kepada kami senantiasa sukacita itu. Biarlah kami hidup di dalamnya dan kami juga boleh menyaksikan
pemberian Tuhan dalam hidup kami itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Malah menjadi bagian dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan menyertai kami ketika kami ada dalam tidur malam hari ini. Jaga dan peliharalah kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, yang jahat, bahaya, sehingga kami ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dan dalam perkenan Tuhan, kami boleh memasuki hari esok dengan semangat yang baru. Berkati semua sahabat-sahabat GPB dimanapun mereka ada ya Tuhan. Juga yang sedang mengikuti night call malam hari ini. Pergumulan-pergumulan yang mereka alami, mari Tuhan tolong dan bukakan mereka jalan selalu. Sehingga mereka dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang terjadi selalu dalam kehidupan mereka. Berkati semua kami Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu juga berkati tim dari night call dan morning call yang bekerja selama ini. Biarlah kerja mereka senantiasa ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikian pemirsa, sahabat GPB, acara Night Call malam hari ini dalam renungan dan doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.